Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Risma Kusumawardani NIM 1903101103. Yang kedua ada Dewangga Aditya dengan NIM 1903101111. Yang ketiga ada Serin Erawati dengan NIM 19031116 dan Diajeng Dwi Wijayanti dengan NIM 1903101117. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran, yaitu mengenai bab strategi berdasarkan daur hidup produk. Nah, langsung saja mengenai produk. Ada 4 fase dalam produk, yaitu yang pertama yaitu ada fase pengenalan, yang kedua ada fase pertumbuhan, yang ketiga ada fase pematangan, yang keempat ada fase penurunan. Baik, untuk yang pertama ada fase pengenalan. Dari fase pengenalan, produk yang akan dikenalkan adalah produk dasar. Yang kedua, fase pertumbuhan, yaitu untuk produk ditingkatkan dalam beragam cara. Untuk fase yang ketiga, yaitu fase pematangan, itu diferensiasi produk dilakukan untuk membuat banyak pilihan variasi yang dijualkan pada berbagai macam-macam segmen. Yang keempat, ada fase penurunan, yaitu mungkin tidak menguntungkan, tetapi tetap menjadi segmen pasar. Yang selanjutnya yaitu B. Pelanggan. Inovator adalah mereka yang selalu ingin mencoba segala sesuatu yang baru. Kebutuhan mereka bisa berwujud, misalnya karena menginginkan produk dengan performa yang paling bagus, ataupun tidak berwujud. Kebalikan hal di atas adalah pelanggan konservatif yang tidak akan membeli sampai kebutuhannya ditetapkan dengan seksama dan kekurangan produk sudah dieliminasi dengan berbagai inovasi yang dilakukan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu C. Harga. Yang pertama, pada masa pengenalan produk, harga bisa diatur tinggi karena pada saat itu mungkin belum ada pesaing, sehingga belum ada perbandingan harga. Konsumen mau membayar harga tinggi untuk produk baru. Yang kedua, pada saat produk memasuki fase pertumbuhan dan pematangan, harga diatur rendah karena sudah banyak kompetitor. Yang ketiga, pada saat fase penurunan harga, ada kemungkinan bisa profitabilitas. Salah satu penyebab perusahaan tidak bersedia sebagai pelopor adalah karena pada saat launching, membutuhkan biaya tinggi untuk melakukan edukasi, sehingga laba perusahaan menjadi negatif. Pada fase pertumbuhan, profitabilitas mungkin akan mencapai maksimum, karena produk mulai dikenal konsumen dan pesaing belum banyak. Pada fase matang, ada resiko profitabilitas menurun, karena persaingan semakin intens sehingga pada kemungkinan timbul perang harga strategis. Pada fase pengenalan, terutama bila kita yang pertama memasuki pasar baru, maka para pelanggan mungkin belum tahu produk itu ada. Oleh karena itu, tugas kita adalah menciptakan pasar, menjual konsep daripada menjual produknya. Pada fase pertumbuhan, tugasnya adalah mengembangkan pasar dengan terus meningkatkan ukuran totalnya dan meningkatkan market share merek kita. Pada fase pematangan, di mana persaingan mencapai puncaknya, tujuan kegiatan pemasaran. Yang pertama, pada fase pengenalan. Tujuan pemasaran adalah membuat pasar menyadari adanya produk kita dan meyakinkan pelanggan untuk mengapa perlu membeli. Lalu, yang kedua, pada fase pertumbuhan, menjadikan merek untuk dipilih konsumen sangatlah penting karena pesaing sudah mulai banyak dan kebutuhan akan produk sudah disadari dengan baik oleh konsumen. Yang ketiga, pada fase pematangan, kita berjuang untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan. Dan pada saat fase penurunan, tujuan ditetapkan secara selektif dengan melihat kondisi. Selanjutnya tentang biaya pemasaran. Peluncuran produk membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan terus berlanjut sampai masa pengenalan produk. Nah, pada fase pertumbuhan, biaya pemasaran tetap tinggi karena perusahaan butuh penetrasi pasar dan penguasaan market share. Tetapi, persentase biaya pemasaran menurun karena jumlah pelanggan yang semakin banyak. Selanjutnya pada fase pematangan. Tugas pemasar adalah menurunkan biaya sampai titik terendah karena penekanannya untuk meneruskan penjualan dengan cara promosi yang sudah ada daripada membuat inisiatif. Sekian presentasi dari kelompok 13. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.